Ide jualan lagi nih yang terbaru, roti rumahan tapi ala-ala bakery ya. Ini kita beri nama Polo Buns aja. Nah, ini pastinya lembut dan kita masih tanpa ulen dan mixer. Caranya juga sangat mudah. Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Yang pertama-tama kita lakukan margarin, campurkan aja langsung dengan garam. Ini tadi udah Mama Eji lelehkan ya di pemanas nasi. Itu kita lelehkan dulu margarinnya, kemudian kita sisihkan sampai tidak panas lagi. Gunakan 1 telur, ini kalau dengan cangkang kurang lebih 60 gram, 60-61 gram dengan cangkang ya. Lalu tambahkan dengan 200 ml air susu yang hangat. Kalau ragu-ragu kalian boleh 180 dulu ya, karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda. Jadi dari 180 sampai 200 ml. Kembali lagi tergantung tadi besar kecilnya telur. Nah, masukkan ragi instan, kemudian gula pasir. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Jadi penggunaan air di dalam pembuatan roti itu sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi kalian harus juga perhatikan tahapan ini ya. Lalu kita tambahkan tadi dengan tepung terigu protein tinggi dan susu bubuk. Ini kita campur sampai merata. Nah, seperti ini. Sampai tidak ada lagi tepung yang kering yang tertinggal. Jadi tahapan pertama perhatikan konsistensi airnya. Tentunya kalian juga harus tahu ya untuk perbandingan air dengan tepung itu dalam penggunaan resep. Ini tadi kita istirahatkan dulu 15 menit biar lebih mengembang. Sedikit mengembang dan adonan ini halus. Kemudian kita campurkan dulu sampai kalian tidak merasakan lagi gerutulan-gerutulan tepung. Kalau udah tercampur merata, tambahkan dengan margarin yang udah dicairkan yang dicampur dengan garam tadi. Yang udah nggak panas lagi ya margarinnya. Nah, kalian bisa lihat nih. Lebih mudah jika kita cairkan dulu ya margarinnya menurut Mama Eji loh. Membantu untuk mencampurkannya itu dengan baik nih. Dari bowlnya itu burem sampai udah kembali terang. Dan adonannya itu lunak tapi tidak melekat-lekat yang melekat banget. Itu juga harus kalian perhatikan. Konsistensi adonannya lunak tapi tidak melekat. Kalau udah kita proofing selama 80 menit, 1 jam lebih, sampai mengembang 2 kali lipat tentunya. Sekarang kita siapkan untuk isiannya. Ini 1 buah nanas ukuran kecil yang Mama Eji gunakan, sisanya juga banyak banget. Ini kita hancurkan dulu. Kalian boleh menghancurkannya dengan cara apa aja, diparut atau ya apalah. Sampai seperti ini dan kita tuangkan ke wajan, tambahkan dengan 4-6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera aja ya manisnya. Jadi kalian bisa diicipin aja. Nah, untuk wajan di sini Mama Eji menggunakan electric pan, wajan serbaguna, bisa goreng dan kukus. Go to Oscar dari Go to Living. Kalian bisa dapatkan di marketplace kesayangan kalian atau bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, tadi kita masak dulu sampai setengah matang. Kalau udah agak mengental kita tambahkan dengan 1 sendok makan maizena agar hasilnya itu creamy gitu loh. Nih, seperti ini ya. Electric pan Go to Oscar ini panasnya merata, jadi kita masaknya tuh cepat, ringkas. Nah, kalau udah kita pindahkan dulu ke wadah lain agar dingin pada suhu ruang. Lanjut, ini udah 80 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat pastinya. Nih, kalian bisa lihat halus ya, dan kita kempiskan dulu sampai tidak ada lagi gelembung-gelembung udara yang tertinggal. Terjebak di dalamnya. Kalian bisa lihat nih, adonannya halus. Dan kita pindahkan dulu ke papan kerja. Kembali kita padatkan ya, kita rounding seperti ini. Kalian bisa lihat, kita bulatkan sampai kalian merasa adonan ini padat dan ini udah halus banget loh, tanpa di mixer dan ulen. Sekarang akan kita potong menjadi 9 bagian. Sebenarnya untuk besar ya sesuai selera ya. Untuk satu piece ini besarnya kurang lebih 63-64 gram. Dan setiap bagiannya kita rounding, kalian bisa lihat caranya, ditekan setiap bagiannya dan tetap membentuk bulatan nih, kalian bisa lihat kan permukaannya yang halus letakkan di bagian atas. Nah, lakukan semuanya tentunya sampai selesai. Jangan lupa setiap yang udah dibentuk itu kalian tutup agar tidak kering. Jadi tahapan yang kedua ini juga berpengaruh untuk hasil dari roti. Jadi harus mulus agar permukaan rotinya juga mulus.
Nah, ini kalau kalian mau lihat ya hasil dari tanpa ulen dan mixer. Tuh, kalis elastis sama seperti kalau kita ulen atau mixer. Nah, kemudian kita istirahatkan dulu 10-15 menit. Memang kita membutuhkan waktu yang agak lebih lama ya dalam waktu pengistirahatan karena ya itu tadi kita tidak menguleni atau menggunakan mixer. Nah, kita akan bentuk dari urutan yang pertama, pipihkan tadi dengan dibantu oleh tangan, kemudian dengan rolling pin. Jangan lupa dibalik setelahnya karena bagian yang atas kita rolling tadi itu lebih halus untuk diletakkan pada bagian atas. Ini kurang lebih diameternya 12-13 cm. Dan kita beri isian setengah sendok makan selai nanasnya. Kemudian kita lipat dan jepit rapat pada pertemuan agar nggak bocor. Nih caranya sangat simpel, mudah. Kalau udah begini ya, kita balik. Jadi bentuknya seperti apa nih? Seperti daun, seperti ulet dan menggendut gitu. Nah, ini udah selesai semua, kita tutup dan istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 60 menit. Lanjut kita akan buat toppingnya. 1 sendok makan terigu serbaguna atau protein sedang atau protein rendah kita campurkan dengan 1 sendok makan margarin, jadi perbandingannya 1:1. Di sini Mama Eji nggak menggunakan gula halus atau gula pasir karena isiannya tadi udah manis. Itu opsional aja, kalian bisa tambahkan. Dan gunakan air susu secukupnya. Ini ya, ditambahkan sedikit-sedikit sampai teksturnya itu seperti pasta mengental, jangan sampai keenceran karena nanti akan merusak bentuknya. Kalau udah konsistensinya udah seperti pasta ini, kita tambahkan tadi dengan wijen hitam secukupnya dan kita pindahkan ke piping bag. Nah, udah kita sisihkan dulu. Sekarang lanjut, ini kita tengok ya, adonannya udah mengembang tentunya kurang lebih 45-60 menit. Dan ini akan kita oleskan dengan air susu. Sebelumnya jangan lupa juga ya, oven saat ini udah kalian panaskan kurang lebih 15 menit yang pasti sampai panas sebelum adonan roti ini masuk ke oven kalian. Nah, kalau udah kita olesin, sekarang kita semprotkan deh bahan topping tadi seperti ini. Bentuknya seperti rudal ya. Apa sih tadi Nana? Oh ya, polo buns, seperti bentuk roti di bakery yang terkenal itu. Nih, ini adalah bagian yang mengasihkan banget. Kita oret-oretin, tahan napas agar hasilnya itu rata gitu saat kita mengoleskannya. Nah, udah selesai semua. Oh iya, ini kan hanya 7 pieces ya. 2 piecesnya lagi Mama Eji ambil untuk bentuk yang lain, nanti kalian bisa lihat. Nih, sekarang udah siap kita masukkan ke dalam oven. Untuk oven suhunya 170 derajat Celcius, api atas dan bawah. Kita masak selama 25-30 menit. Nggak sampai 30 menit sih, yang pasti disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Jangan kelamaan. Kalau udah matang nih, langsung aja kita olesi dengan margarin. Nah, jadi karena setiap oven itu pastinya berbeda karakteristiknya, terutama untuk suhu dan waktu pemanggangan, itu juga sangat berpengaruh dari hasil roti. Nah, ini 2 pieces bentuk lain ya, tadi kan kita ada 9. Satu lagi mengenai oven, jika bagian permukaan atasnya itu belum matang, kalian bisa tambahkan sedikit, api bawahnya dimatikan, begitu juga sebaliknya. Jadi tetap dikira-kira. Kecuali kalian emang udah memahami banget ya dengan oven masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Wih, cakep ya. Golden brown dan ini lembut-lembut. Dan ini jenis rotinya enteng ya. Oh ya, musuh dari roti itu adalah angin. Jadi setelah roti ini tidak panas lagi, kalian bisa kemas, masukkan dalam plastik. Lebih baik lagi diletakkan di wadah yang kedap udara. Nah, ini dia, kita sobek-sobek. Udah bisa dibayangkan rotinya pastinya lembut dengan isian yang manis, segar-segar asam kalau nanasnya asam. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.